Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 4 muatan IPS KD 3.3 tentang kerjasama negara-negara ASEAN untuk kelas 6. Jangan lupa anak-anak berdoa terlebih dahulu sebelum menyimak video ini. Nah anak-anak, apakah kalian sudah pernah mengenal logo ASEAN? Nah, berikut ini logo ASEAN. Seperti yang pernah kalian pelajari sebelumnya, ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN didirikan atas prakasa 5 menteri luar negeri. Para menteri luar negeri tersebut adalah yang pertama ada Adam Malik dari Indonesia, yang kedua Narcissus Ramos dari Filipina, yang ketiga Tun Abdul Razak dari Malaysia, yang keempat Raja Ratnam dari Singapura, dan yang kelima Tanat Koman dari Thailand. Yang pertama kita akan belajar kerjasama sosial budaya ASEAN. Kerjasama ini bertujuan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Kerjasama sosial budaya ASEAN dilaksanakan oleh COSD atau Komite on Social. Kerjasama sosial budaya yang pertama yaitu ASEAN Ministerial Meeting on Rural Development and Poverty Eradication atau AMM-RDPE. Forum tersebut merupakan pertemuan tingkat menteri yang menangani pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Dengan kata lain, forum tersebut bertujuan dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan perbaikan standar hidup masyarakat ASEAN. Kerjasama sosial budaya yang kedua yaitu ASEAN Minister Meeting on Social Welfare and Development atau AMM-SBD. Forum tersebut merupakan pertemuan tingkat menteri ASEAN untuk bekerjasama dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Kerjasama pada forum tersebut difokuskan pada program kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak yang sama kepada perempuan, anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Kerjasama sosial budaya yang ketiga yaitu ASEAN Health Minister Meeting atau AHMM. Forum tersebut merupakan pertemuan tingkat menteri kesehatan ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ASEAN di bidang kesehatan. Bentuk kerjasama pada forum tersebut yaitu keamanan makanan atau food safety, pemajuan gaya hidup sehat atau healthy lifestyle, dan penanggulangan penyakit menular atau communicable disease. Kerjasama sosial budaya yang keempat yaitu ASEAN Socio-Cultural Community atau ASCC. ASCC bertujuan untuk memberikan andil dalam mewujudkan komunitas ASEAN yang berjiwa sosial dan berbudaya. ASCC juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, mata pencaharian, serta kesejahteraan masyarakat di kawasan ASEAN. Salah satu contoh strategi sosial budaya ASCC adalah peningkatan identitas budaya melalui promosi pariwisata ASEAN. Sebagai salah satu jalur wilayah yang terkoneksi dan terbuka bagi warganya, wilayah ASEAN memiliki daya tarik bagi wisatawan lokal dan mancanegara. ASEAN memiliki keragaman dan kekayaan sosial budaya dari 10 anggota negaranya, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Selanjutnya kita akan belajar kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan yang pertama yaitu ZOPFAN atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. ZOPFAN berarti deklarasi kawasan damai, bebas, dan netral. ZOPFAN merupakan kerangka perdamaian dan kerjasama yang tidak hanya terbatas di kawasan Asia Tenggara. ZOPFAN juga mencakup kawasan Asia Pasifik. ZOPFAN ditandatangani dalam Deklarasi Kuala Lumpur pada tanggal 27 November 1971. Kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan yang kedua yaitu TAC atau Treaty Amity and Cooperation. TAC berarti Traktat Persahabatan dan Kerjasama. Tujuannya untuk menciptakan keseimbangan politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. TAC mengatur cara kerjasama penyelesaian konflik di antara negara-negara pihak secara damai.
TAK ditandatangani pada tahun 1979 oleh 5 kepala negara pendiri ASEAN. TAK diamandemen pada tahun 1987 untuk membuka akses negara-negara di kawasan lain. Kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan yang ketiga yaitu Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone atau SAN-WFZ. SAN-WFZ berarti Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara. SAN-WFZ bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir. Traktat ini ditandatangani pada konferensi tingkat tinggi ASEAN di Bangkok 15 Desember 1995. Traktat tersebut juga bertujuan untuk melindungi kawasan Asia Tenggara dari pencemaran lingkungan oleh bahan-bahan berbahaya. Kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan yang keempat yaitu ASEAN Drug Expert Meeting on the Prevention and Control of Drug Abuse. Forum tersebut diselenggarakan di Manila, Filipina pada tanggal 23 sampai 26 Oktober 1972. Isi dari deklarasi forum tersebut memuat sejumlah hal. Yang pertama, kesamaan cara pandang dan pendekatan serta strategi penanggulangan kejahatan narkoba. Yang kedua, keseragaman peraturan perundang-undangan di bidang narkoba. Yang ketiga, membentuk badan koordinasi di tingkat nasional. Yang keempat, kerjasama antar negara ASEAN secara bilateral, regional, dan internasional. Indonesia sebagai anggota ASEAN juga berupaya untuk menanggulangi permasalahan narkoba. Hal tersebut berdasarkan kesepakatan bersama negara-negara Asia Tenggara yang disebut Joint Declaration for a Drug-Free ASEAN 215. Kesepakatan ini terbentuk untuk menciptakan kondisi negara-negara di Asia Tenggara yang bebas dari narkotika. Selanjutnya kita akan belajar kerjasama ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu ASEAN COST atau ASEAN Commission Science and Technology. Seiring perkembangan zaman, ASEAN COST berganti menjadi ASEAN COSTI atau Committee on Science, Technology and Innovation. ASEAN COST didirikan pada tahun 1978, namun program kerjasama ini sudah disetujui dalam pertemuan ad hoc Committee on Science and Technology di Jakarta pada tanggal 27 sampai 29 April tahun 1970. Pada tahun 1971 dulu, bentuk kerjasama di bidang sains dan teknologi ini disebut ASEAN Permanent Committee on Science and Technology atau PICOS. Kemudian pada tahun 1978 menjadi ASEAN Committee on Science and Technology atau COST. Nah, berikut ini tujuan yang diharapkan dari ASEAN COST. Yang pertama, memperkenalkan serta mengoptimalkan kerjasama dalam bidang sains. Yang kedua, menghasilkan serta mengembangkan tenaga ahli dan tenaga kerja dalam bidang sains serta teknologi di kawasan ASEAN. Yang ketiga, memberikan fasilitas serta meningkatkan transfer perkembangan sains dan teknologi antar negara anggota ASEAN serta dari negara maju ke negara ASEAN. Yang keempat, mendukung serta memberi bantuan dalam penerapan hasil penelitian dan penggunaan sumber daya alam yang lebih efektif di kawasan ASEAN. Dan yang kelima, mendukung penerapan program ASEAN. Nah, selanjutnya manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia. Terdapat 3 manfaat kerjasama ASEAN bagi Indonesia. Yang pertama, menciptakan stabilitas, perdamaian, dan keteraturan di kawasan ASEAN sehingga dapat melanjutkan pembangunan di segala bidang. Kerjasama tersebut juga dapat mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Yang kedua, menjalin kerjasama di bidang pembangunan dan percepatan pemajuan ekonomi, misalnya perluasan perdagangan, investasi, kepariwisataan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bidang pendidikan. Dan yang ketiga, sebagai wadah bagi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama tersebut juga memperjuangkan kepentingan bersama di forum internasional. Nah anak-anak, itulah materi muatan IPS KD 3.3 tentang kerjasama negara-negara di ASEAN. Semoga bermanfaat, sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.